Ya, pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas pekan ini kami sudah tersambung bersama Aji Wijaya, analis manajer Cyber Futures. Mas Aji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, kalau kita lihat tren harga emas untuk pekan ini dengan pengaruh data impor dan inflasi, menurut Anda seperti apa, Mas Aji? Ya, jadi dari Jumat lalu harga emas tertekan hingga 17,91 troy ounce ketika closing market. Maka yang dilakukan Amerika, pemerintahnya atau Fed, yang dilakukan pada saat ini adalah bagaimana cara ke depannya Amerika bisa menjaga atau menekan inflasinya. Sebab di tengah inflasi ini kita juga harus fokus kepada kondisi konflik Timur Tengah, Ukraina dan Rusia. Inilah hal-hal yang menyebabkan emas kehilangan momen untuk bullishnya, seperti itu, Mbak. Ya, untuk rekomendasinya sendiri ini seperti apa untuk long buy emas di Februari ini? Ya, untuk minggu ini kalau saya sendiri pribadi memantau pergerakan emas berkaitan dengan inflasi dan statement Amerika, saya melihat bahwa emas telah kehilangan momentum bullishnya, sehingga untuk saat ini saya concern fokus emas itu tertekan, jadi mengalami kenaikan terbatas hanya sampai 17,92, 17,95, dan fokus yang dikejar rentangnya di sesi Eropa ini adalah 17,86 per troy ounce hingga 17,93 per troy ounce. Jadi jika saya anjurkan, jika rekomendasinya adalah buy, maka sebaiknya kita menunggu harga 17,76 per troy ounce jika itu terjadi. Dan jika itu tidak terjadi, alternatif keduanya adalah menunggu harga 17,98 atau 17,99 per troy ounce untuk momentum buy. Ya, untuk komoditi sendiri atau tren untuk CPO nih di bulan Februari, kita tahu bahwa harga komoditi kan dan juga proyeksinya diproyeksi akan terus naik begitu ya di 2022 ini dengan pengaruh keterbatasan supply. Nah, melihatnya seperti apa? Oke, jadi hal pertama yang mendasari menyebabnya harga palm oil atau CPO itu naik, karena ketika harga minyak dunia naik, maka banyak pelaku produsen beralternatif bioenergi atau minyak bumi di blend, di mix oleh CPO. Nah, tapi kenaikan ini terjadi karena tingginya permintaan aset, sementara produktivitas di Asia rata-rata kemarin dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi sehingga produksinya CPO itu terganggu, Mbak. Nah, tapi inisiasinya adalah Timur Tengah juga mulai membatasi produksi oilnya, sehingga sekarang itu oil dan CPO bergerak searah. Tapi memang kenaikannya harus dibatasi karena selama 1 tahun ini pergerakannya selama 2021 harga palm oil itu bergerak sekitar 34% mengalami kenaikan, dan itu harus dibatasi. Oke, untuk rekomendasi CPO ini dengan perkembangan stok, apakah memang akan direkomendasikan Mas untuk short term misalnya dalam tahun ini? Kalau dalam tahun ini saya belum melihat penurunan harga CPO, Mbak. Jadi cenderung naik. Kenapa cenderung naik? Karena harga saat ini saja sudah $1.314 per metric ton, yang artinya kenaikan ini akan terus bergulir berdampingan dengan permintaan. Tapi andai pun kenaikan ini terbatas, itu karena aktivitas masyarakat sementara lebih berkurang karena dampak Omikron yang melanda Asia. Oke, outlook untuk komoditas sendiri seperti apa, Mas? Kalau misalnya bisa dielaborasi apa yang terjadi di 2021, kemudian pengaruhnya di 2022. Kalau saya outlook melihat komoditas seperti ini ya. Ini kan karena kita lagi fokus kepada Ukraina dan Rusia, kita tinggal menunggu statement Putin. Kalau Amerika, Biden sendiri kan sudah mengirim surat terhadap Putin, kepada Putin, untuk membatasi jumlah pergerakan senjata. Tapi dari reaksi Rusia ini kan belum jelas sentimen arahnya gimana. Nah, jadi outlook-nya, Mbak, kalau menurut saya sekarang itu masih zona konsolidasi dan wait and see. Dan secara teknikal pun di daily, di weeknas, di mingguan, kita masih area konsolidasi. Jadi
untuk menentukan langkahnya mau kemana, menurut saya kita harus menunggu di Jumat nanti ada non-farm payroll dari Amerika. Itu menurut saya data yang sangat kuat untuk menjadi dasar untuk kita melakukan action di pasar. Oke, baik. Terakhir mungkin dengan asumsi peningkatan Omikron ini, bagaimana Anda melihat investasi komoditas? Apakah emas masih menjadi pilihan atau komoditas lain yang juga bisa menjadi second line-nya, Mas? Oke, kalau emas, kalau menurut saya, kalau dari stok change-nya, emas itu sudah mulai stoknya habis di Januari kemarin karena harga kontrak 17.50 per troy ounce itu kontrak sesnya sudah mulai habis jadi emas fisik. Nah, namun saat ini permintaan emas fisik tinggi setelah laporan dari Amerika mengalami penurunan poin rata-rata adalah 50 basis point. Jadi 50 basis point itu artinya ya kalau divisikan itu lumayan Amerika mengalami kerugian di emas fisik. Nah, alternatif kedua kalau saya lebih cenderung action buy terhadap minyak atau oil. Nah, harganya itu yang ditargetkan untuk saat ini kan 87 dolar per barrel dan malam ini kemungkinan kuat dia akan mengejar ke 88,30 dolar per barrel. Itu sih Mbak. Jadi ada emas, alternatif keduanya kalau saya action buy di oil. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami. Aji Wijaya, Analis Manajer Cyber Futures.